wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di pembelajaran matematika. Hari ini materi kita tentang diagram Venn. Ya, diagram Venn ini adalah cara lain untuk menyatakan suatu himpunan. Nah, bagaimana cara kita membuat diagram Venn? Kita lihat contohnya. Di sini saya punya himpunan semesta di mana anggotanya adalah 1, 2, 3 sampai dengan 8. Kemudian saya punya himpunan P yang anggotanya adalah bilangan ganjil yang kurang dari 8. Jadi himpunan P anggotanya adalah 1, 3, 5, 7. Kemudian himpunan Q anggotanya adalah bilangan genap yang kurang dari 8. Berarti himpunan Q anggotanya adalah 2, 4, 6. Nah sekarang, bagaimana cara kita menggambarkan diagram Venn dari himpunan yang kita miliki? Cara pertama yang harus kalian buat adalah kalian buat bentuk bangun persegi untuk meletakkan anggota-anggota dari himpunan semesta yang kita punya. Kemudian di dalam bangun persegi kita akan buat kurva tertutup sederhana. Di sini saya akan gunakan lingkaran sebanyak himpunan yang kita miliki. Sekarang karena kita mempunyai 2 himpunan, maka akan ada 2 lingkaran di dalam bangun persegi yang akan saya buat. Jadi pertama, saya akan buat bangun persegi. Kemudian di pojok kiri atas, ini saya letakkan huruf S. Ini adalah alamat dari bangun persegi ini bahwa ini adalah untuk himpunan semesta. Dan yang kedua, karena kita punya 2 himpunan, yaitu himpunan P dan himpunan Q, maka di sini saya buat satu lingkaran untuk himpunan P dan lingkaran yang kedua untuk himpunan Q. Penulisan nama himpunan harus menggunakan huruf besar. Nah, berikutnya di dalam lingkaran P, ini kita tuliskan anggota-anggota himpunan P. Kalau kita mau menuliskan anggota himpunan di dalam lingkaran, maka kalian harus menggunakan noktah. Jadi di sini kalian buat noktah, kemudian ditulis bilangannya, yaitu 1, ini anggotanya, kemudian 3, 5, dan 7. Ini adalah anggota dari himpunan P. Berikutnya untuk himpunan Q, karena anggotanya 2, 4, dan 6, maka di himpunan Q kita gunakan juga noktah, kemudian kalian masukkan anggota-anggotanya yaitu 2, 4, dan 6. Nah yang terakhir, kalian letakkan anggota-anggota dari himpunan semesta yang tidak ada di anggota himpunan P dan Q. Kalian letakkan di luar lingkaran P dan Q tetapi di dalam kotak. Jadi yang tidak ada adalah angka 8. Ya, ini adalah diagram Venn yang kita buat jika anggota himpunan P dan himpunan Q tidak ada anggota yang sama. Nah, contoh yang kedua, bagaimana kalau misalnya anggota himpunan P dan anggota himpunan Q ada anggotanya yang sama? Kita lihat contohnya. Ya, sekarang saya punya anggota himpunan A, misalnya bilangan ganjil. Bilangan ganjil di antara bilangan ganjil dimulai dari 1 sampai dengan 7. Kemudian saya punya himpunan B yang anggotanya 6, 7, 8. Nah, sekarang bagaimana cara kita menggambarkan diagram Venn-nya? Yang pertama, kalian tetap harus membuat bangun persegi terlebih dahulu. Kemudian di pojok kiri atas selalu berikan lambang huruf S yang artinya adalah himpunan semesta. Berikutnya di sini karena ada 2 himpunan, himpunannya saya beri nama himpunan A dan himpunan B. Kemudian kalian perhatikan lagi di antara himpunan A dan himpunan B
Adakah anggota himpunan yang sama? Nah, kalau misalnya ada anggota himpunan yang sama, dan kebetulan di sini saya berikan contohnya, dua himpunan ini ada anggota yang sama, yaitu bilangan 7, maka kalian membuat lingkaran A dan lingkaran B-nya harus saling berpotongan. Nah, anggota yang sama harus kalian letakkan di perpotongan lingkaran A dan lingkaran B. Nah, di sini ini untuk himpunan A, kemudian lingkaran yang kedua untuk himpunan B. Anggota yang sama, yaitu bilangan 7, kalian letakkan di antara himpunan A dan himpunan B. Berikutnya, anggota himpunan A yang sudah ada di anggota himpunan B tidak boleh ditulis dua kali. Jadi, yang di sini, di himpunan A saja kalian tuliskan bilangannya adalah 1, 3, 5. Kemudian di himpunan B, karena 7 sudah dituliskan di antara himpunan A dan himpunan B, maka yang belum dituliskan kalian letakkan di himpunan B saja, yaitu 6 dan 8. Terakhir, kalian tinggal mendata dari anggota himpunan semesta yang belum tertulis di anggota himpunan A dan himpunan B. Anggotanya adalah 2, 4. 2 dan 4. Ini adalah diagram Venn yang bisa kalian gambarkan jika dari kedua himpunan itu ada anggota yang sama. Nah, sekarang saya akan berikan contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, di mana himpunan yang lain itu anggotanya ada di dalam himpunan yang satunya. Contohnya, saya masih menggunakan himpunan semesta yang sama, di mana himpunan semesta anggotanya tetap 1 sampai 8. Saya akan rubah di sini untuk anggota himpunan yang lainnya. Misalnya saya punya himpunan K, di mana anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian saya punya himpunan L. Himpunan L yang saya miliki ini adalah faktor dari 4. Nah, sekarang bilangan berapa saja yang merupakan faktor dari 4? 1, 2, 4. Ini adalah faktor dari 4. Kemudian kita akan coba gambarkan diagram Venn-nya. Pertama, kalian tetap harus membuat bangun perseginya terlebih dahulu. Kemudian di pojok kiri atas selalu beri lambang huruf S besar. Dan sekarang, sebelum kita menggambarkan himpunan K dan L, kalian perhatikan di sini bahwa himpunan L anggotanya semua ada di dalam himpunan K. Artinya, himpunan L ini adalah himpunan bagian dari himpunan K. Nah, untuk menggambarkan diagramnya, kita akan buat ada lingkaran di dalam lingkaran. Artinya, ada himpunan di dalam himpunan. Jadi, karena kita buat ini untuk himpunan K, di dalam himpunan K ada himpunan lain yang kita beri nama himpunan L. Nah, sekarang kita tuliskan anggota-anggota untuk himpunan L, yaitu 1, 2, dan 4. Jangan lupa memberikan nota pada saat kalian menuliskan anggota himpunan. Kemudian karena 1, 2, dan 4 sudah kalian tuliskan di himpunan L, maka anggota himpunan K yang belum kalian tulis adalah 3 dan 5. Jadi kalian tidak boleh menuliskan kembali 1, 2, dan 4 di dalam lingkaran K. Karena apa? Karena 1, 2, dan 4 sudah ada di dalam lingkaran L, dan lingkaran L ini ada di dalam lingkaran K. Atau himpunan L ini sudah ada di dalam himpunan K. Nah, berikutnya untuk himpunan semesta, kalian tuliskan anggota-anggotanya yang tidak ada di himpunan L dan himpunan K. Maka anggotanya adalah 1 sudah ada, 2 sudah, 3, 4, 5 sudah, berarti anggotanya 6, 7, dan 8. Ini adalah anggotanya untuk anggota himpunan semesta.
Nah, ini contoh ketiga yang saya berikan untuk kalian pada saat himpunan merupakan himpunan bagian dari himpunan yang pertama. Nah, contoh yang terakhir, ini adalah contoh yang keempat. Saya masih punya himpunan semesta di mana anggotanya 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan 8. Kemudian saya punya himpunan A. Saya punya himpunan A yang anggotanya adalah 1, 2, dan 3. Kemudian saya juga punya himpunan B, anggotanya pun 1, 2, dan 3. Nah, bagaimana cara kita menggambarkan diagram Venn jika anggota himpunan A dan himpunan B itu sama anggotanya? Sekarang, seperti biasa, kalian buat lagi bentuk bangun perseginya. Di pojok kiri atas, jangan lupa kalian berikan lambang huruf S. Kemudian karena anggota himpunan A dan anggota himpunan B ini sama, maka kalian cukup menggambarkannya dengan satu lingkaran saja. Jadi kalian buat di sini satu himpunan atau satu lingkaran. Tapi ingat, di atasnya harus kalian beri alamat. Di sini alamatnya adalah A dan B. Sehingga di atas lingkaran ini kalian tuliskan A, B. Artinya bahwa himpunan ini anggotanya adalah untuk anggota himpunan A dan himpunan B. Berikutnya, kalian lihat lagi anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Kalian masukkan di dalam lingkaran ini. Anggotanya 1, 2, 3. Jangan lupa tetap menggunakan noktah. Berikutnya, kita lihat untuk himpunan semesta di mana anggotanya 1 sampai 8. Dia kita simpan di luar lingkaran A dan B. Berarti anggotanya yang kita letakkan di luar himpunan A dan B adalah 4, kemudian 5, 6, 7, 8. Nah, ini adalah gambar diagram Venn jika anggota himpunan A dan himpunan B sama. Jadi kalian cukup menggambarkannya dengan satu lingkaran saja. Tapi ingat, di atasnya harus tetap diberikan 2 nama himpunan. Nah, untuk materi kita hari ini tentang diagram Venn cukup sampai di sini. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga apa yang saya berikan pada kalian dapat kalian pahami, dapat kalian mengerti, dan bermanfaat untuk kalian semua. Tidak lupa, setelah ini saya juga akan memberikan kalian latihan soal untuk kalian belajar di rumah. Terima kasih sudah mendengarkan sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.